Samarinda, terletak di Jalan Poros Samarinda Bontang, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Visi dan misi SMK Negeri 10 Samarinda. Visi, terwujudnya lulusan yang berimpak, berkarakter, beriptek, terampil, mandiri, unggul dan berwawasan lingkungan. Misi 1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. 2. Menanamkan perilaku sopan dan santun antar sesama. 3. Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi peserta didik. 4. Meningkatkan kualitas pembelajaran unggul untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dalam pekerjaan. 5. Meningkatkan hasil lulusan yang unggul, terampil, berkarakter, dan mandiri. 6. Meningkatkan partisipasi warga sekolah terhadap kepedulian lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Ramadana. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 dari SMK Negeri 10 Samarinda. Saya guru matematika. Kali ini saya akan menyajikan hasil video best practice yang telah saya susun. Silahkan disaksikan. Pada kegiatan sharing best practice kali ini, saya telah melakukan pembelajaran menggunakan metode problem based learning yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Kukuh MPD, yang disusun oleh saya sendiri, Purnama Ramadana SPD. Pada best practice kali ini kita akan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Untuk situasi, pada pembelajaran kali ini telah dilaksanakan di SMK Negeri 10 Samarinda, pelajaran matematika, pada kelas 3, akuntansi. Adapun permasalahan yang ditemui, yang pertama dari aspek pedagogi, motivasi dan minat peserta didik dalam pembelajaran matematika masih rendah. Sedangkan aspek numerat literasinya, peserta didik kesulitan dalam memahami konsep permasalahan kontekstual pada pembelajaran matematika. Dan aspek numerasi, peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual pada pembelajaran matematika. Berdasarkan dari 3 permasalahan tersebut, maka pada pembelajaran kali ini
kita memiliki tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam pembelajaran matematika, serta mengatasi kesulitan peserta didik dalam memahami konsep dan menyelesaikan permasalahan kontekstual pada pembelajaran matematika. Adapun tantangan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, masih terdapat peserta didik sulit dalam mengemukakan hasil diskusi di depan kelas, dikarenakan masih kurang percaya diri. Yang kedua, masih terdapat peserta didik yang masih kurang menguasai materi prasyarat. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyusun dan merancang LKPD yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang keempat, manajemen waktu dalam proses pembelajaran, karena biasanya waktu diskusi sangat memakan banyak waktu hingga LKPD dapat diselesaikan oleh peserta didik. Yang kelima, waktu untuk melakukan tes formatif yang terlalu pendek sehingga tidak bisa menggunakan soal uraian. Untuk aksi pada kegiatan pembelajaran, pertama diawali berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk lebih memahami karakter dan memotivasi peserta didik, menyusun apersepsi materi prasyarat dengan lebih menyesuaikan keperluan dalam pembelajaran. Hal ini agar peserta didik lebih siap untuk masuk pada materi inti. Kemudian menyusun rencana pembelajaran dari berbagai kajian literatur dengan model pembelajaran PBL, menggunakan permasalahan kontekstual yang sering dijumpai oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Guru aktif memberikan bimbingan kepada peserta didik secara individu maupun kelompok saat menyelesaikan permasalahan di LKPD. Kemudian melakukan tes formatif dengan soal pilihan ganda menggunakan kuisis sehingga waktu mengerjakan lebih efektif. Kemudian refleksi setelah pembelajaran. Keberhasilan dari pembelajaran kali ini dapat dilihat dari pemahaman guru terhadap kesiapan belajar peserta didik terkait materi prasyarat, kesiapan mental, dan perhatian peserta didik. Peserta didik lebih aktif berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan. Pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Peserta didik lebih berminat dan termotivasi untuk belajar matematika. Kemudian, adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dari sebelum pembelajaran menggunakan metode PBL, praktek pembelajaran pertama dan kedua. Ya, untuk video pembelajarannya dapat disaksikan pada tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Kita berjumpa di pelajaran matematika lagi ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, coba ketua kelas bikin doa. Ya, Fitri, kalau bikin doanya. Kita belajar matematika. Sudah siap belajar hari ini? Yakin siap? Oke, kita lanjut pelajaran kita ya. Kemarin kita sudah membahas, terakhir kita membahas apa? Ada yang ingat? Ada apa? Materi sebelumnya kita bahas apa? Matematika. Oke. Sebelum mulai belajar, saya cek dulu. Hadir semua nih? Siapa saja yang tidak hadir? Jangan masih izin ini ya. Terus? Siapa lagi? Belajar. Kita masih masuk pelajaran aturan penjajahan. Ya. Tapi kali ini kita bahas adalah permutasi dan kombinasi. Sebelum kita masuk ke permutasi dan kombinasi, kalian masih ingat faktorial? Masih. Ini saya punya 5 faktorial. Ada yang ingat artinya faktorial itu apa? SD apa artinya faktorial itu? Baru kemarin ayo. Kemudian apa artinya faktorial? Kalau saya misalnya punya contoh 3 faktorial, apa artinya 3 faktorial? Ya, 3 faktorial apa artinya? 3 kali 2 kali 1. Nah, ini saya punya contoh di sini. 5 faktorial. Apa artinya 5 faktorial?
5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 ya. Pertama, kita menentukan nilai suatu permutasi dengan menggunakan notasi faktorial. Yang kedua, menentukan suatu kombinasi dengan menggunakan notasi faktorial. Yang ketiga, menentukan hasil dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan permutasi. Yang keempat, menentukan hasil permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi. Ya. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih itu permutasi dan kombinasi. Ya. Saya punya dua buah kondisi. Ya, ada dua buah kasus. Coba, ada yang bisa bantu saya bacakan kasus pertama? Sarah, coba bacakan. Di antara 6 mahasiswa yaitu Dewi, Nadia, Sudin, dan Nidya Mudah-mudahan tertarik untuk mengenai kejadian sekali sama kami Itu kasus pertama. Untuk kasus kedua, coba yang lain. Yulia, bantu saya bacakan yang kasus kedua. Di antara 4 orang siswa yaitu Dewi, Nadia, Sudin, dan Putri akan menjadi perwakilan kelas dibanding karena kejadian dan Ya. Nah, di sini ada dua buah kasus, ya. Kondisinya sama, ada 4 orang anak. Kalau yang sebelah kiri mau dipilih apa ini? Ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Berarti berapa orang? 3. Berarti dari yang awalnya 4 orang, yang diambil yang dipilih berapa orang? 3. Ini yang kasus pertama. Nah, kasus kedua, ada berapa orang? 4. Terus yang dipilih berapa? Untuk lebih jelasnya inilah yang kita bahas, yang bakal kita bahas permutasi dan kombinasi. Biasanya kita bakal bahas di LKPD. Ya, sama seperti sebelumnya, silakan berkelompok seperti yang pernah saya bagi. Ya, silakan untuk berkelompoknya masing-masing. Sudah dapat semua? Dapat LKPD-nya? Ya, di situ ada aturan di LKPD-nya. Silakan, kita bakal mulai mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan diisi dulu identitasnya kalian. Sama seperti biasa, nanti kalau sudah kita bakal presentasi. Oke? Yang bikin isi tadi temannya sudah ada. Yang bikin temannya sudah ada. Ada yang mau bantu saya nyanyikan hasil kerjanya? Kelompok pertama, siapa yang bersedia? Yang kedua, oke, ya kelompok Nadia ya. Silakan maju. Saya tampilkan jawabannya. Sudah dikirim ya? Iya.
pembahasannya yang pertama. Oke, silakan. Salam dulu. Oke, selamat siang semuanya. Oke, berdasarkan Ada yang menambahkan? Ya. Kira-kira apa yang belum pasti? Oke, saya tambahkan sedikit ya. Ini buat semuanya, saya juga kalian lihat kalian tulisnya kurang pas. Kalau tulis konsultasi ini, ya, 11, ya, 3. Tulisnya jangan bersama-sama antara satu dengan B. Jadi jangan tulis begini. Ya, ini tulisnya di bawah. Lebih dikit. Ya, ini sudah bagus ya. Cuma nanti hati-hati dalam tulisannya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, apa yang kita bahas tadi? Kombinasi dan permutasi. Ada nggak yang mau menentukan apa sih bedanya kombinasi dengan permutasi? Saya katakan, apa perbedaannya kombinasi dengan permutasi tadi? Ya, silakan di sini. Ini dulu. Dari situ aja. Iya. Kalau permutasi ada susunannya. Kalau kombinasi, iya. Ya, bagaimana perasaan kalian pelajaran hari ini? Ya, sebelum diakhiri pelajarannya, saya bakal ngadakan tes sama seperti sebelumnya. Ya, kita bakal menggunakan kuisis. Ingat waktu kerjaannya per tiap soal ada yang seperti ada yang ditulis sekali ya. Jadi sudah simak. Soalnya nggak banyak, cuma ada 6. Ya. Sudah 21. Sudah masuk? Oke. Sudah semua? Ini masih ada yang belum. Amara, Reva, ada satu lagi. Sudah kan? Keluar. Saya kira sudah dia. Iya, kita pertama. Oke. Nah, ini pembelajaran kita akhiri dulu ya. Oh ya, saya bakal kirim tugas seperti biasa di grup WhatsApp nanti ditanyakan tugas pada
unsur dan nanti titik di bagian bawahnya menggunakan. Ya, selanjutnya kita bakal melakukan lagi kali ya, sampai juga pertemuan titik titik doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Nurika dari kelas 12 akuntansi. Saya akan memberikan pendapat saya tentang metode yang Pak Rama lakukan. Menurut pendapat saya, metode yang digunakan secara berkelompok lebih menyenangkan daripada metode yang digunakan sebelumnya. Karena saya lebih memahami materi yang disampaikan Pak Rama daripada guru matematika biasanya. Karena secara berkelompok lebih bisa mendiskusikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rianti dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya mau mendeskripsikan pembelajaran bersama Pak Rama dan teman-teman yang sudah kami lakukan sebelumnya. Menurut saya, pertemuan belajar bersama Pak Rama menyenangkan dari sebelumnya, dan ketika Bapak menyampaikan materi mudah dipahami, apalagi ada bagian belajar bersama teman-teman atau berkelompok, dapat berdiskusi bersama teman-teman tentang materi yang disampaikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mefal Jana dari kelas 12 akuntansi. Jadi di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai metode pembelajaran yang sebelumnya dengan metode pembelajaran sekarang, yaitu problem based learning. Jadi menurut saya metode pembelajaran yang kemarin itu, jujur dari diri saya itu agak membosankan, dan saya juga lebih cepat mengantuk dengan penjelasannya. Kalau sedangkan yang metode pembelajaran yang sekarang atau problem based learning itu membuat saya lebih bersemangat karena pelajarannya itu berkelompok atau berdiskusi dengan teman-teman saya. Jadi saya lebih mudah mengerti, lebih bersemangat karena berdiskusi dengan teman-teman. Jadi menurut saya metode pembelajaran yang menyenangkan itu problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pada saat ini saya selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Samarinda akan memberikan testimoni yang terkait dengan guru kami atas nama Purnama Ramadana, ya, guru matematika yang telah mengikuti atau melaksanakan PPG dan saat ini telah melaksanakan PPL, ya, praktek kerja lapangan atau PKL di SMK Negeri 10. Dan setelah saya observasi dari setelah dan sebelumnya, saya melihatnya di sini banyak sekali perubahan-perubahan menuju yang lebih baik dalam pelaksanaan PPL. Setelah melihatnya pada saat dia melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metode PBL, Project Based Learning, dan saya rasa dalam melaksanakan proses pembelajaran ini telah dilaksanakan dengan sangat baik, dan saya melihatnya di sana terjadi siswa lebih aktif, ya, dan guru sebagai fasilitator saja. Inilah yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka saat ini, bahwa harapan daripada perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka salah satunya adalah diinginkan siswa lebih aktif daripada gurunya, atau student center, bukan lagi teacher center tapi student center. Bagus sekali dalam pelaksanaan PPL ini, dan harapan kami ini bisa ditularkan kepada teman-teman atau guru-guru yang lainnya, ya, yang masih belum melaksanakan proses pembelajaran seperti yang telah dilaksanakan oleh guru kami atas nama Purnama Ramadana ini. Bagus sekali Pak Rahman, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyaksikan sharing video pembelajaran dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.